Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio dengan NPM 2408260059. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi di blok hemato dan imunologi yang berjudul malaria. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu definisi dari malaria. Malaria adalah penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Baik, selanjutnya itu ada etiologi dan faktor risiko. Penyebab malaria adalah parasit Plasmodium, terutama Plasmodium falciparum yang paling berat dan mematikan. Kemudian ada Plasmodium vivax, ada juga Plasmodium malariae, dan juga ada Plasmodium ovale, dan juga ada Plasmodium knowlensi. Jadi itulah penyebab etiologinya. Jika terkena gigitan nyamuk Plasmodium tersebut, maka akan bisa menyebabkan penyakit malaria. Lanjutnya faktor risikonya apa? Faktor risikonya jika ada seorang tinggal atau berpergian ke daerah endemis malaria, tidak menggunakan kelambu atau obat anti nyamuk sebelum tidur, dan juga lingkungan dengan genangan air dan imunitas pada seorang yang rendah, itu bisa menyebabkan juga penyakit malaria. Dan selanjutnya ada juga patofisiologinya. Patofisiologinya itu ada seekor nyamuk Anopheles menyuntikkan sporozoid ke dalam darah. Kemudian sporozoid tersebut masuk ke dalam hati dan berkembang menjadi merozoid. Kemudian merozoid masuk ke eritrosit, berkembang dan menyebabkan lisis sel darah merah. Kemudian ada pelepasan parasit dan toksin yang menyebabkan demam periodik. Kemudian pada Plasmodium falciparum terjadi sumbatan kapiler. Nah, itulah disebut dengan malaria berat yang menyerang otak, ginjal, dan paru. Dan ada juga pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang kita dapatkan pada penyakit malaria apa aja. Pertama, jika pemeriksaan fisik itu pasien tertampak demam, kemudian pasien mengalami anemia atau pucat. Jika dia mengalami pucat, maka dia bisa diidentifikasikan sebagai terkena anemia. Dan juga dia hepatomegali, pembesaran pada hepar, dan splenomegali, yaitu pembesaran pada spleen. Juga dia ikterus pada kasus-kasus yang berat. Pada malaria berat dia juga mengalami ikterus. Kemudian ada penurunan kesadaran atau malaria cerebral. Kemudian ada pemeriksaan penunjangnya. Pertama, kita melakukan hapusan darah tepi mikroskopis atau gold standard. Kemudian juga kita bisa melakukan rapid diagnostik dan juga bisa melakukan tes RDT malaria. Kemudian darah lengkap, HB-nya diidentifikasikan rendah, dan juga dia mengalami trombositopenia. Kemudian ada manifestasi klinisnya pada penyakit malaria itu ada, pertama dia mengalami demam tinggi secara periodik, hilang timbul. Kemudian juga dia mengalami menggigil. Jika pada malaria berat dia mengalami menggigil. Kemudian dia mengalami berkeringat banyak, dia mengeluarkan keringat yang banyak. Kemudian dia mengalami sakit kepala. Kemudian dia juga mengalami mual muntah, nyeri otot, dan juga lemas. Dan kita bisa menata tata laksananya dan edukasinya apa aja. Pertama itu tergantung jenisnya Plasmodium. ACT artemisinin based combination therapy ini pertama. Kemudian ada primaquine untuk membunuh hypnozoid Plasmodium vivax dan ovale. Kemudian ada malaria berat diberikan artesunat intravena. Kemudian ada edukasi pada penderita penyakit malaria apa aja. Pertama, minum obat sampai habis sesuai anjuran. Kemudian gunakan kelambu saat tidur untuk mencegah adanya nyamuk masuk ke dalam tempat tidur kita. Kemudian menggunakan obat anti nyamuk agar bisa menghindari gigitan dari nyamuk. Kemudian kita menggunakan menjaga kebersihan lingkungan kita. Jika ada air tergenang, kita bersihkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di bawah ini dapat kita lihat ada referensinya. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mencari materi di blog ini. Nah, dapat dilihat di sebelah ini ada materinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.